Halo semuanya, perkenalkan nama aku Divarata Salsabila. Kali ini akan menjelaskan mengenai gambaran kesehatan mental pada dewasa akhir atau lansia. Nah, bagi kalian yang belum mengetahui bagaimana sih gambaran kesehatan mental pada lansia, mari simak video yang akan aku jelaskan kali ini. Nah, seseorang yang berusia lanjut atau lansia itu akan mengalami perubahan-perubahan akibat penurunan fungsi tubuhnya. Salah satu perubahan yang dialami lansia itu adalah perubahan secara psikologis yang akan mempengaruhi kesehatan mental dari lansia itu sendiri. Nah, kesehatan mental itu sendiri adalah kondisi di mana seseorang yang berkaitan dengan penyesuaian diri yang aktif dalam menghadapi dan mengatasi masalah dengan mempertahankan stabilitas dirinya, juga ketika berhadapan dengan kondisi yang baru, serta memiliki penilaian yang baik tentang kehidupan maupun keadaan diri sendiri. Nah, di antara contoh penurunan kualitas kesehatan mental pada lansia itu yang pertama ada gangguan proses kognitif yang ditandai dengan adanya lupa, pikun, bingung, dan curiga. Dan yang kedua itu ada gangguan perasaan yang mana diantaranya adalah ditandai dengan adanya kelelahan, acuh tak acuh, mudah tersinggung. Dan yang ketiga adalah gangguan perilaku yang ditandai dengan adanya enggan berhubungan dengan orang lain dan ketidakmampuan merawat diri sendiri. Nah, jika hal ini tidak ditangani dengan baik, lansia akan kehilangan kebermaknaan hidup. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental pada lansia itu menurut Abdul Aziz Al-Azhari dan Muhammad Ilham Zuri 2021. Yang pertama itu adalah hubungan dukungan keluarga dengan kesehatan mental pada lansia. Nah, dukungan keluarga ini itu memiliki peran penting dalam kesejahteraan dan kesehatan mental lansia. Mengapa? Karena dukungan keluarga ini dapat membantu mengurangi perasaan kesepian, kemudian meningkatkan harga diri dari lansia, dan memberikan rasa aman dan perlindungan pada lansia. Nah, kurangnya dukungan emosional atau dukungan keluarga sosial dapat menyebabkan lansia itu mengalami isolasi sosial, perasaan terabaikan, dan kesepian. Kemudian ada hubungan tingkat kemandirian dengan kesehatan mental lansia. Nah, kemandirian ini itu mencakup kemampuan lansia dalam melakukan aktivitas fisik, perawatan diri, dan kemandirian dalam menjalankan tugas-tugas sehari-hari seperti makan, berpakaian, mandi, berkomunikasi, dan mobilitas. Nah, rasa terbatasnya kontrol dan kehilangan otonomi itu dapat menghasilkan perasaan putus asa, cemas, sedih yang merupakan gejala depresi. Kemudian yang ketiga itu ada faktor fisik, yang mana perubahan biologis yang sering terjadi pada tubuh lansia seperti penurunan kadar hormon, kemudian perubahan fungsi otak, dan adanya masalah kesehatan kronis seperti penyakit jantung, diabetes, atau gangguan neurologis. Itu juga bisa menyebabkan adanya gangguan dari kesehatan mental lansia. Kemudian yang keempat itu ada faktor psikologis. Nah, faktor psikologis ini adalah perubahan dalam persepsi dan respon emosional terhadap situasi kondisi kehidupan, perasaan kehilangan, perasaan tidak berdaya, dan kecemasan terkait masa depan. Kemudian yang kelima ada faktor sosial, yang mana perubahan ini dalam lingkungan sosial lansia seperti isolasi sosial, kemudian hilangnya pasangan hidup, kemudian penurunan dukungan sosial, dan perubahan peran sosial. Nah, salah satu aspek dalam kesehatan mental yang sangat penting di lansia itu sendiri adalah kebersyukuran. Karena apa? Karena kebersyukuran itu dapat diartikan sebagai kecenderungan umum untuk menyadari dan merespon dengan emosi bersyukur terhadap kebaikan orang lain dan pengalaman positif apa yang diperoleh oleh individu tersebut. Nah, kebersyukuran itu sendiri juga dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Kemudian ada perubahan fungsional tubuh pada lansia. Pada lansia itu kan mungkin mengalami perubahan fungsional tubuh yang mana
karena usianya sudah lanjut. Kemudian penurunan kapasitas fisik yang ditandai dengan penurunan massa otot serta kekuatannya yang akan menjadi penghambat dalam melaksanakan aktivitas. Nah, secara biologis, lansia itu adalah masyarakat yang mengalami proses penuaan secara terus-menerus ditandai dengan menurunnya daya tahan fisik, semakin rentan terhadap penyakit dan akhirnya menyebabkan kematian. Nah, menurut Suadirman 2011 dalam buku Psikologi Lanjut Usia itu menjelaskan adanya beberapa penurunan fungsional tubuh pada lansia. Di antaranya itu penurunan fisik pada lanjut usia. Nah, yang kedua itu ada penurunan fungsi indrawi pada lansia. Yang pertama ada penglihatan, kemudian pendengaran, perasa, kemudian tulang keropos, kemudian membau dan mencecap. Kemudian ada aktivitas seksual dan reproduksi juga menurun. Nah, yang ketiga itu ada penurunan kondisi kesehatan pada lansia, yang mana penurunan kondisi kesehatan ini seperti adanya penyakit yang dibawa oleh lansia seperti diabetes, kemudian penyakit jantung, dan lain-lain. Kemudian ada penurunan fungsi kognitif pada lansia. Nah, pada lansia ini fungsi kognitifnya juga akan menurun, sebagaimana lansia akan mudah lupa, pikun, atau demensia. Kemudian ada kondisi kecerdasan pada lanjut usia juga akan menurun. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali pada video selanjutnya. Semoga informasi yang saya sampaikan menjadi pembelajaran bagi kalian semua. Terima kasih.